di tempat yang kotor. Kalau dari tempat yang kotor berubah menjadi bersih, maka dakwah itu berhasil. Ada sebuah analogi, sabun jatuh ke dalam kloset WC. Sabun yang kotor apa WC yang bersih? Hah? Sabun yang kotor? Tergantung, Wak. Kalau banyak sabunnya. Ya, makanya jawabannya gak bisa milih kita kalau itu. Kalau sabun mandi jatuh ke WC, kira-kira pertanyaannya sabunnya yang kotor apa WC air kloset yang bersih? Orang pasti jawabannya sabun yang kotor. Tergantung. Kalau orang yang imannya kuat, pasti WC-nya jadi bersih. Tapi kalau orang yang imannya Islamnya cuma Islam KW, ikut-ikutan doang, bisa aja itu sabun jadi kotor, WC-nya tetap kotor. Analoginya begini, jika ada seorang ustadz duduk bersama 9 pemabuk, itu ustadz jadi komplotan pemabuk atau tukang mabuk, itu dianggap ustadz. 9 pemabuk atau satu ustadz orang baik duduk bareng 9 pemabuk, ustadznya dicap tukang mabuk apa tukang mabuknya dipanggil ustadz? Dan sekarang kita balik, ada 9 ustadz, di tengah-tengahnya satu, untuk lebih jadi 10, satu orang tukang mabuk. Satu orang tukang mabuk jadi ustadz atau 9 ustadz jadi mabuk semua? Hah? Nah, satu orang tukang mabuk bisa dipanggil ustadz padahal dia tukang mabuk, karena duduknya di mana? Duduknya di tempat orang baik. Kalau duduknya di tempat orang baik, biar dia orang jahat, maka orang jahat itu akan dicap orang baik. Tapi kalau kita orang baik duduk di tengah-tengah orang jahat, maka kebaikan kita itu sirna, hilang, karena kita dicap orang jahat. Itu bukan kata saya, kata Imam Al-Ghazali. Julusuka ma'al khair taj'aluka minal khair wa in kunta min qablihi minal asrar. Lu duduk bareng orang baik, lu akan dicap orang baik meskipun sebelumnya lu bukan orang baik. Tapi julusuka ma'al asrar, kamu duduk bersama orang jahat, taj'aluka minasyarri wa in kunta min qablihi minal akhyar. Itu kata Imam Ghazali, bukan kata Jam-Jami. Percaya atau tidak terserah. Kalau nggak percaya sama Jam-Jami mah manusiawi, wajar, emang lu siapa? Tapi kalau nggak percaya sama Hujjatul Islam Imam Ghazali, keterlaluan. Ibu Kamat yang saya hormati, terkepanjangan belum ihtiroman. Ibu Kamat beserta suami selaku Sholihul Bait, beserta para jajaran struktural stakeholder, saya nggak tahu ya, stakeholder MTS Ar-Rahmaniyah. Ada Pak Abul, ada Pak Wawan, ada Bu Yani, ada Bu Iwi. Siapa lagi? Ntar kalau nggak sebutin ngambek lagi. Langsung saya. Misalnya orang kan kalau nggak sebutin ada ngambeknya juga. Ya, pokoknya kalau nggak kelihatan muka, mohon maaf. Ya para orang tua, ada Buya, mana Buya? Ada orang tua kita yang paling senang istri orang, paling senior, yaitu Bapak Dr. Andes Anwari Sutisna, senior, senang istri orang. Enggak, Bu Ipah mana udah manjin baik, enggak, ini mah anekdot atau humor aja. Ya, senior, senang istri orang. Anwari, ada kiai kita Bapak Ustaz Kiai Haji Samsul Ma'arif, Bapak Ustaz Nova Mulyawan, Bapak Ustaz Ahmad Khalili. Ini Ustaz semua soalnya. Saya keder kalau ngomong dengan Ustaz. Ada Ustaz Hamim juga. Ya, kalau pakai peci Ustaz deh. Pakai peci Ustaz. Ya, ada Bapak dosen. Ya, ada Bapak dosen. Semuanya aja ibu-ibu, ya, orang-orang hebat yang pengemban amanah dan wakil daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mengemban dakwah. Itu para dewan guru pada unit Madrasah Sanawiyah di lingkungan Yayasan Pendidikan Islam Ar-Rahmaniyah. Langsung saja, ya, tadi udah banyak disampaikan ungkapan rasa syukur kita kepada Allah dan juga terima kasih kita kepada Rasulullah bahwa siang hari ini menjelang waktu lapar ini kita masih bisa berkumpul.
Mudah-mudahan perkumpulan kita pada saat ini dicatat ibadah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga di hari yang fitri ini, atas izinnya, kudrah dan iradahnya, selama 1 bulan penuh kita digembleng pada madrasah Ramadan dengan kurikulum yang begitu padat. Ya, au kurikulumnya mencapai target atau tidak, atau bab per babnya itu indikatornya tercapai atau tidak. Materinya, kurikulumnya adalah membaca Al-Quran. Pada bulan Ramadan, ya para hamba Allah diharapkan bisa membaca Al-Quran. Nah, kita baca Al-Quran apa enggak, saya nggak tahu. Nggak usah ngaku, yang tahu kita. Babnya tentang sedekah. Ya, di bulan suci Ramadan, para orang-orang kaya, orang-orang yang berkecukupan, ya dianjurkan untuk banyak bersedekah. Indikatornya apa? Kira-kira bikin indikator kayak kita bikin RPP. Ini kurikulum Ramadan bisa sukses bisa enggak, yang tahu kita. Karena kita tahu materinya ada baca Quran, materinya ada sedekah, materinya ada sholat sunnah taraweh, materinya ada sholat sunnah, ada sholat fardu, materinya ada bayar kodok puasa fardu, materinya banyak sekali materi di bulan suci Ramadan. Adakah satu daripada sekian materi itu indikator yang tercapai, yang bisa kita raih, yang bisa merubah style dan gaya hidup kita pasca kita dibimbing pada kawah candra di mukanya Ramadan? Yang tahu kita. Nanti setelah Ramadan, nah udah 1 minggu ini baru kerasa. Karena Senin kemarin kita persis 1 Syawal. Kembali ke laptop kah, atau ada satu perubahan walaupun nggak signifikan, walaupun nggak 100 derajat banting setir, minimal ada perubahan. Yang tadinya degik nggak degik, yang tadinya koret nggak koret, yang tadinya jahat nggak jahat, yang tadinya suka zolimin orang nggak zolimin orang, yang tadinya suka ngegosip ngegibah nggak ngegibahin orang. Itu salah satu pencapaian, ya, indikator-indikator yang ditempa oleh Ramadan. Karena betapa sayangnya kita nggak puasa ngomong-ngomong yang kasar. Karena apa? Karena ada kekhawatiran pahala puasa kita batal, meskipun tidak membatalkan puasa. Nah, setelah Ramadan itu masih bisa terjaga atau tidak? Atau apa yang dikatakan oleh TA Tukul Arwana itu bisa ada tetap pada diri kita, yaitu kembali ke laptop. Masjid yang tadinya ramai kembali sepi, musola yang tadinya semarak kembali menjadi sunyi. Itu kan ucapan kita yang terpelihara, tertata, terjaga, teratur ketika kita berpuasa di bulan suci Ramadan. Apakah itu semuanya tetap terjaga? Yang tahu dan yang bisa menilai bukan orang lain, hanya kita. Maka untuk itulah dalam hadis qudsinya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna shauma li wa ana ajzi." Sesungguhnya puasa itu punya aku, kata Allah, dan aku yang hanya berhak mengganjar puasa orang itu diterima atau tidak. Hanya di malam-malam tarawih kita selalu berdoa dan melantunkan kalimat ini yang mungkin kalau nggak diaminin sayang-sayang. Allahumma ja'alna fi hadhihi lailati syahri syarifatil mubarakah minas su'adail makbulin. Itu kan? Tahu artinya nggak kira-kira? Orang kalau nggak tahu artinya mesti ngaminin, tapi kalau tahu artinya bisa nangis dia ngaminin. Allahumma ja'alna fi hadhihi lailah, ya Allah jadikan kami pada malam yang penuh barokah ini, yaitu bulan Ramadan. 30 hari baik kita berdoa itu. Tapi kalau orang NU 29 malam. Karena memang terawihnya cuma 29. Ya yang 30 nggak apa-apa, ngapain ribut 29-30? Orang yang kagak puasa masih banyak, mau ributin itu. Biarin aja. Ya mau 30 boleh, mau 29 juga nggak apa-apa. Karena memang dulu ketika ditanya berapa jumlah bilangan puasa di bulan suci Ramadan, ketika ditanya Rasul jawab gini, berapa jumlahnya? Rasul jawabnya pakai isyarat, nggak pakai ucapan, nggak pakai hadis qauli, tapi pakai hadis takrir, pakai ketetapan. Gini. Nanti berapa kali? 30 kan? Iya. Nah, yang kedua ada lagi sekelompok manusia, kelompok umat nanya sama Nabi, dijawabnya gini sama Nabi. Apa namanya? Diumpetin 1, 2. Nanti boleh 30, boleh 29. Makanya hitungan adat bulan Hijriah itu ada yang 29, ada yang
30, kecuali bulan Masehi, apalagi bulan Maret. Kebakaran ada bulan Maret tanggal 30 Maret, orang gila. Tanggal berapa saja kan 30 Maret di mana 30 Maret 30 Maret. Februari 30 Februari enggak ada. Di mana-mana juga Februari mah dari saya kecil sampai sekarang walaupun masih kecil ya 28. 28 ya? Ya 29 nggak bisa. Nah, tapi kita nggak mau bahas itu, udah biarin. Jadi di malam-malam itu 29 hari kita berdoa, ya Allah jadikan kami di malam yang penuh barokah ini minas su'ada. Su'ada itu jamak daripada sa'id. Sa'idun artinya bahagia. Jadi orang-orang bahagia itu jamaknya adalah su'ada. Nih kalau Rifka pasti paham karena dia guru bahasa Arab. Bisa lagi guru bahasa Arab. Lagi guru bahasa Arab. Du'ai mana? Gak ada. Yang guru bahasa Arab kan tahu ilmu nahu atau yang di bulan pesantren. Sa'idun, sa'id dari su'ada. Su'ada itu bahagia. Kita masuk dalam bagian kelompok orang-orang yang bahagia. Kita mah belum tentu jadi orang bahagia. Kalau masuk kelompok orang bahagia bisa jadi. Tapi kalau orang bahagia belum tentu. Tapi bukan secara materi, hitungannya bukan secara duniawi ya, tapi secara ukhrawi. Kenapa? Karena indikator orang bahagia itu dicap sama Allah. Itu yang tahu dia, jangan nanya sama kiai. Ya ini saya nggak usah stop, nggak di stop juga nggak dengerin ajan, ngobrol, dosa malah jadinya. Indikator orang bahagia itu apa? Yang pertama, dia itu mengingat dosa-dosanya di masa lalu. Jadi ketika dia bermunajat ibadah pada Allah, tak terasa netes air matanya karena begitu banyak bergelimang dosa. Maghrib belum, nah maghrib, johor, maghrib, bukanya, itu sama ya, ajan johor sama ajan maghrib sama gitu juga. Itu orang bahagia itu ya, dia itu zikrul dzunubil madiyah wa hiya indallahi mahfuzah. Dia ingat dosa-dosanya di masa lalu karena dosa-dosa itu selalu tercatat di sisi Allah, nggak bakalan hilang. Kalau terhapus dan dimaafkan iya, tapi kalau hilang belum tentu. Kalau dimaafkan diringankan iya. Kalau dosa-dosa kita ya nggak bakalan hilang. Nah makanya mudah-mudahan kita diampunin. Cara ngampuninnya gimana? Allah utus Ramadan selama 30 hari. Makanya bodoh orang kalau nggak pernah minta ampun di bulan suci Ramadan. Makanya ketika Rasul itu khutbah Idul Fitri setelah Ramadan berakhir, masuk 1 Syawal, naik ke atas mimbar. Di tangga pertama Rasul berkata amin, amin. Naik tangga kedua amin, naik tangga ketiga amin. Falamma qada minas sholati sa'ala Mu'adz bin Jabal. Ketika Rasulullah itu selesai khutbah dan sholat Idul Fitri, Mu'adz bin Jabal bertanya kepada Rasulullah, ya Rasul, qulta amin salah sama rot. Kau tadi berkata amin 3 kali ketika naik ke atas mimbar, kan undakannya ada 3, 1, 2, 3 gitu. Apa hikmatuh ya Rasulullah? Hikmahnya apa sih? Saya pengen tahu. Lu mau tahu? Kepo, mau tahu banget apa mau tahu saja? Mau tahu banget dah. Nih gua kasih tahu. Kenapa tadi ketika naik tangga pertama aku berkata amin, tangga kedua aku berkata amin, dan tangga ketiga aku berkata amin? Tadi di tangga pertama Jibril datang berdoa kepada Allah. Ya Allah, barang siapa yang menemukan bulan suci Ramadan walam yughfar dzunubahu, ya Allah, barang siapa yang mendapati bulan suci Ramadan tapi dosanya belum diampuni oleh Allah, maka dia dijauhkan oleh Allah dan pasti dimasukkan ke dalam nerakanya Allah. Maka Nabi jawab amin. Bayanginnya begini, kalau yang baca doa malaikat Jibril yang ngaminin Nabi, ini doa tingkatannya KW berapa coba? Original. Ori apa abal-abal gitu. Dan sekarang kita kalau cara aja minta doain sama para wali, kita mama kuburan lagi minta doa, mudah-mudahan karomahnya atas doa orang-orang soleh. Ini baca doa malaikat Jibril yang ngaminin Nabi. Coba aja yang ngaminin ustaz aja, kabul ustaz, kabul itu orang biasa, padahal kita tahu dia tukang nyolong. Nggak cuma insaf doang kan kayak saya. Doa ustaz biar barokah itu, padahal saya berumur dosa. Ini Nabi yang ngaminin. Yang doa malaikat Jibril.
Man adraka syahrul Ramadan walam yughfar dzunubahu ab'adahu Allah taala wa adkhalahu nar. Amin. Di tangga pertama. Tangga kedua, ya, Jibril pergi masih baca doa. Wa man adraka walidayhi aw ahaduhuma walam yabiruhuma ab'adahu Allah taala wa adkhalahu nar. Barang siapa yang di akhir bulan suci Ramadan masuk 1 Syawal masih punya kedua orang tua atau salah satu dari keduanya dan tidak berbuat baik kepada salah satu daripada keduanya atau kedua-duanya, dijauhkan oleh Allah dan pasti masuk neraka. Amin. Nabi yang aminin. Makanya kan umum kita kalau 1 Syawal kan gitu ya, kita ke rumah emak gitu kan, ya emak nggak bisa bawa emak, cuma bawa kaki doang gitu kan, bawa kaki doang nih ya. Mama nggak ngalamin itu, ya syukur-syukur, ya 10-10-nya datang semua, 10 bawa duit 2 juta pok banyak kan. Emaknya dapat duit berapa tuh kalau anak 10 ngasihin 2 juta? 20 juta. Kira apa nyesel tuh mak? Nyesel. Kalau gue tahu 10 aja satu orang 2 juta, coba gue bikin 40. Dobrak lalu mak. 20 kali, masya Allah. 40 juta Idul Fitri bisa dapat PCX. Udah nenek. Ya kita sama orang tua mah nggak begitu, dan orang tua saya rasa nggak begitu. Ya, Haji Bokir udah ngasih kita sebuah pelajaran kok. Mak yang penting ditongok, ditengokin, dilihat. Perkara tangan nenteng mah nggak dipikirin dan itu nggak menjadi satu permasalahan. Malah kalau kita ke rumah orang tua, buka kulkas orang tua, ada bawang kita ambil, dan telur kita kandung, begitu kan ya? Itu di kaset kalau nggak salah ada. Ya kita mau begitu bisa dah. Kita bang ini kan yang jebol kan bapak-bapak nih. Ini dompet udah pada masuk ruang ICU nih sekarang. Infus. Yang untung yang begini nih. Tuh yang itu tuh, duit anak kita banyak, duit bapaknya beres. Dan ingat, duit anak itu bukan duit orang tua. Zolim lo, dosa lo pakai duit anak. Maaf, saya katakan saja. Ya beliin aja. Hah? Ya itu kan, ya kalau itu mau pengabdian, ini kan anak minta beliin apa, minta beliin dokteran, ya beliin dong itu, dompet duit, ya beli mobil-mobilan, dompetnya kan ada yang 1 juta, ada yang 2 juta, ya kalau anak kan 3 aja, satu orang 2 juta, 6 juta, emaknya habis 5 juta, kayak saya, untung 1 juta. Iya mau gitu, mau pakai silakan, tapi jangan diakuin karena itu duit anak, bukan kita yang ngasih, ya. Orang yang ngasih, lah gua ngasih anak dia, ya gua usah dibahas. Apa yang dibahas? Kalau gua ngasih anak ke anak gua nggak dibagi, gua gedak potong orang gua. Ada yang begitu tuh, jangan. Kalau ibu berbuat baik tapi masih mendendam kebencian kepada orang yang telah ibu berikan kebaikan, maka perbuatan dan amal kebaikan ibu belum ikhlas. Mas saya tulis di status, maksudnya gimana sih? Ya Allah digantiin. Kalau kita berbuat kebaikan dan orang itu yang masih kita benci, ya orang itu masih jahat sama kita, ya maka kita tuh belum ikhlas. Itu udah lepas aja sesuai dengan ikrar kita. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Nah mudah-mudahan ya setelah bulan suci Ramadan ini, apa yang diaminkan oleh Rasulullah itu tidak menimpa kita. Karena yang terakhir kalau disebut nama Nabi dia diem baik, itu dijauhin Allah dan pasti masuk neraka. Amin. Itu kenapa ketika khutbah Idul Fitri Rasul berkata amin di 3 tangga itu. Amin, amin, amin. Semua sahabat bingung. Tadi datang Jibril, ya gak bakalan ngeliat lah para sahabat Jibril, cuma Nabi yang tahu. Itu. Ya, jadi yang pertama itu Jibril ngomong, barang siapa mendapati hari-hari di bulan suci Ramadan tapi masih gemblok dosa, pasti dijauhi Allah dan masuk neraka. Nah, kita rugi dah di situ, ya rugi banget. Makanya kita minta kepada Allah ya di malam 30 malam berapa aja itu, agar kita dijadikan orang bahagia. Salah satu orang bahagia itu dosanya diampuni Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena ketika ibadah dia ingat dosanya banyak banget. Banyak banget dosa kita. Jujur aja, yang kagak ada dosa maju sini. Kita kelep kulit palanya bareng-bareng. Kalau ngaku gue mah gak dosa, tapi pernah berbuat dosa, berarti pernah. Gitu loh, berarti pernah. Tinggal minta kasih sayang Allah Subhanahu
wa ta'ala. Wa la taj'alna minal asqiya'il mardudin, dan jangan masukkan kami ke dalam kelompok orang-orang yang celaka yang semua amal ibadahnya ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ketika berbuat kebaikan gak usah dungkit-dungkit. Karena ciri orang baik itu, ciri orang bahagia itu, kalau dia berbuat kebaikan dia nggak pernah ngungkit-ngungkit. Jadi filosofinya, kalau dia berbuat kebaikan dia catat di atas butiran pasir di tepi pantai. Jadi ketika ombak datang menerjang, itu tulisan dia hilang. Oh, kita kan kalau rekreasi tur ke tepi pantai gitu tuh, kita iseng-iseng nulis di pasir I love you, gitu kan? Baik banget tuh kan pacar nulis I love you walaupun itu bullshit. Kenapa? Karena dia tahu ntar juga ombak datang hilang I love you, ya bisa jadi berubah menjadi I hate you, gitu kan? Itu kalau orang berbuat baik tuh gitu, catat ya, kita berbuat baik tuh catat. Kita sendiri berbuat baik. Kayak Ibu Ami Haulia sekarang berbuat baik karena kita disediain apa nih? Rengginang, semangka. Itu kok pakai duit ini belinya? Ada juga orang-orang semangka dah habis dah. Bang Karim lagi ngintip, begitu dah. Habis dah rengginang aku doyan banget. Makanya Bu kalau mau ngeluarin makanan, sisain dulu, tanya sama suami, bang abang doyan kayak ini, kalau doyan neng tinggalin. Sebab biasanya tamu ada yang buntel, ada yang doyan banget, emang gue doyan banget ini bang gua plastik. Kalau suaminya lagi ngumpet, anak lagi nyender, liatin itu ginangnya habis. Ya ngomong gitu, nggak boleh, karena kalau udah dikeluarin ini nggak boleh masuk. Borok sikut. Karena dihadiahi sedekah oleh Allah dan dianjurkan oleh Rasulullah, nggak boleh masuk. Ya tapi kita mau ngapain sih? Ini juga sama di sini apa namanya? Abon di rumah kita juga sama, di sini kacang, di rumah juga kacang. Di sini korma, rumah kita juga korma. Cuma ya di sini mungkin boleh nih bungkus pakai plastik nih, nggak ada di rumah. Maaf kalau ini kagak ada, yang ada mau di bawah, nggak bisa di bawah ya, nyempit-nyempitin rumah. Itu ya. Jadi kalau kita berbuat kebaikan, itu catat kebaikan kita itu di atas pasir di tepi pantai. Jadi ketika ombak datang tulisan itu hilang. Artinya kita nggak boleh ingat-ingat kebaikan kita, karena kita nggak tahu ditolak apa diterima Allah. Yakin ditolak atau diterima, tapi optimis kita kalau berbuat baik pasti harus roja, harapannya adalah diterima. Tapi kan kita nggak boleh. Kalau kita bangga aja sedikit, udah hilang tuh kebaikan. Ya, diungkit aja sedikit, hilang tuh kebaikan. Tapi sebaliknya kalau ada orang berbuat baik sama diri kita, itu catat kebaikan orang itu di atas piring terbuat dari emas, pakai tinta emas dan bolpennya dari emas. Maksudnya apa? Maksudnya biar jangan sampai hilang. Sebab itu piring dari emas piring berapa kilo coba? Coba piring tuh piring beling dari emas segitu, lingkaran diameter bundarannya itu emas semua. Kira-kira ibu jaga apa ibu buang? Bu sayang kalau emas, apalagi tintanya dari emas, pennya dari emas, taruh di dalam laci terbuat dari emas. Dan lacinya itu ada di dalam kamar. Kalau mau keluar kunci kamarnya, karena takut hilang, karena itu berharga buat kita. Jadi kita itu harus banyak-banyak mengingat kebaikan orang kepada kita, bukan mengingat-ingat kebaikan kita yang udah kita lakukan sama orang. Ini kadang-kadang kita pemikirannya kebalik sih. Makanya hidup jadi nggak menyat-menyat. Giliran berbuat baik diungkit-ungkit mulu, gitu kan? Giliran orang berbuat baik nggak diingat sama sekali. Dan banyak sekali kebaikan orang yang ada pada kita. Meskipun satu kesalahan yang dibuatnya kepada kita, kebaikannya itu sirna seketika itu juga. Persis pepatah bahasa Indonesia kata Gunduru, ada setahun habis pupus itu disiram hujan satu hari. Artinya kebaikan orang yang begitu banyak itu sirna karena cuma satu kesalahan yang diperbuatnya. Mestinya kita sebagai orang cerdas nggak begitu, karena biar bagaimanapun sekurus-kurusnya ikan pasti punya daging. Dan segemuk-gemuknya ikan pasti punya tulang. Artinya sebaik-baiknya orang pasti punya kesalahan, dan sesalah-salahnya orang di mata kita itu pasti ada nilai sisi-sisi kebaikannya kepada kita. Ya, jadi Bapak Ibu yang saya hormati, ya
Kalau kita belum diampuni di bulan suci Ramadan, bukan berarti kita putus asa. Sekarang harus kita banyak-banyak beristighfar kepada Allah. Dengan cara gimana? Kalau nggak bisa diri sendiri, pakai orang lain. Medianya banyak bersedekah biar diampunin dosa kita. Karena kata Allah di dalam Al-Quran surat Al-Imran begitu. Alladzina yunfikuna fis-sarra wad-dharra wal kadhiminal ghaiz wal 'afina 'anil nas ulaika wallahu yuhibbul muhsinin. Kalau kita mau dicap Allah orang baik, yang pertama itu banyak berinfak, baik dalam keadaan kita ada maupun dalam keadaan kita sulit. Kalau orang kaya bersedekah, nggak heran saya, biasa itu mah. Tapi kalau ada orang miskin sedekah, itu yang saya heran. Itu yang membuat pahala luar biasa. Kadang-kadang kita bersedekah ketika kita lagi banyak duit. Ketika kita lagi nggak banyak duit mah ya Allah, nggak mau kita bersedekah. Padahal kita nggak punya duit cuma satu hari udah nggak mau sedekah. Jadi sayang kalau yang punya kebiasaan setiap hari setiap Jumat sedekah, Jumat ini dia kolab nggak sedekah, sayang. Itu namanya belum istiqomah. Di orang tuh kalau masih terpana dengan sesuatu itu nggak istiqomah. Ini saya nggak tahu ibu termasuk bapak termasuk orang yang istiqomah atau enggak. Yang sanggup jawab, yang tahu bapak dan ibu serta saya sendiri. Orang itu kalau masih terpana dengan sesuatu belum istiqomah. Gue mau datang, kan silaturahmi atau halal bil halalnya di rumah kamar nggak enak kalau nggak datang. Itu namanya terpana sama kamar, nggak istiqomah. Malaikat nggak turun, nggak dikasih tahu sama Allah, nggak dikasih tahu kebahagiaan. Wabasyir kum bil jannatil lati kuntum tu'adun. Jadi kalau mau istiqomah, mau dicap orang istiqomah tuh syaratnya cuma dua. Bisa apa enggak nih? Ibu bisa apa enggak? Satu, jangan terpana dengan sesuatu. Maksudnya apa? Cuaca sesuatu bukan? Sesuatu. Makanan sesuatu bukan? Sesuatu. Sakit sesuatu bukan? Sesuatu. Ya. Jadi kalau cuaca terang ibu datang, ya, terus cuaca hujan ibu datang, itu namanya ibu istiqomah. Tapi kadang-kadang kan kita cuaca terang datang pas gerimis sedikit, nah itu belum istiqomah. Yang kedua, istiqomah itu jangan terpana dengan seseorang. Jadi la tata'ajjab bil asya wala tata'ajjab bil ashkhas. Jadi kita kadang-kadang nih kayak ibu-ibu nih, kayak kemarin mau ada tilek di Masjid Nurul Absor. Saya tanya kepada seseorang, yuk suami Rojo di mana? Di Masjid Nurul Absor, Permata Depok, ya, dekat Permata Depok di pinggiran. Enggak emang apa? Tileknya nggak datang. Itu berarti nggak istiqomah. Kenapa? Karena terpana dengan seseorang. Ini jangan terpana dengan Bukamat. Mau di rumah Bukamat kek, mau di rumah Pak Abu kek, mau tahun depan di rumah Bu Wiwi Indra kek, mau tahun depan di rumah Bu Erni kek, halbilnya itu tetap kita datang. Judulnya kita mau istiqomah halal bihalal. Kalau di rumah Bukamat Ibu rajin datang, di rumah Pak Abul tahu-tahu di rumah Pak Abul ini nggak datang juga mengapa? Itu namanya belum istiqomah. Istiqomahnya baru istri 3 kontrakin rumah. Itu mah belum istiqomah. Orang kalau udah istiqomah nih Bu, Pak, orang kalau udah istiqomah pasti dapat ganjaran Al-Quran surat Fussilat ayat 30. Bunyinya gini, innalladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Allah Tuhan kami, tsumma istaqamu, kemudian dia istiqomah, tatanazzalu alaihimul malaikah. Jadi kalau mau nurunin malaikat gampang, istiqomah aja dalam beramal. Kan malaikat ada yang ngedoain, mudah-mudahan gue doain lu biar cepat punya buntut, gue doain lu biar cepat punya momongan. Maksudnya buntut itu momongan. Gue doain lu biar cepat punya jodoh. Gue doain lu biar hidup menyat. Gue doain lu biar besok punya duit 1 miliar. Gue doain lu besok habis lebaran gajinya naik, ya, dari yang 2 koma menjadi 3 koma, atau dari yang 4 koma menjadi 5 koma. Ya, koma, Pami besok naik gajinya 5 koma. Habis tanggal 5 koma. Ya, tanggal 5 koma, juta buat bayar motor, juta buat bayar kreditan, juta buat bayar, ya, koma kan? Udah beda kan 6-nya, ngebon, koma namanya tuh. Karena gitu, ya gaji lu berapa? 6 koma, wah hebat tuh. 6 koma berapa? 6 koma, habis tanggal 6 koma. Gitu ya. Ya jadi
Mohon maaf sekali lagi, ini sekedar intermezzo. Intinya bahwa di hari raya Idul Fitri ini, yuk kita pegang sebuah ucapan pepatah ulama sebagai penutup bahwa laisal id man labisa jadi wa akala ta'amal ladzid. Id itu bukanlah orang yang berbaju baru. Walaupun baju bawahan baru saya lihat baru pakai sih. Ya, juga banyak banget orang pakai baju baru. Ngapa ya lebaran orang banyak banget pakai baju baru? Girang-girang banget teman lebaran asik. Gue udah nyetok baju banyak gue pakai. Kalau nggak lebaran belum pakai tuh. Gitu. Kayaknya ada orang lebaran girang, ada orang lebaran sedih. Ya, yang sedih nih kayak saya karena hari-hari yang penuh barokah itu berlalu begitu saja tanpa ada asar dan pengaruh. Mudah-mudahan kalau memang belum bisa tahun depan bisa kita ketemuin lagi kan gitu. Tapi ada yang girang banget gitu, ada yang girang banget udah nukarin duit ya tak harus bini mana ya berterima kasih ya. Ada yang girang, ada yang sedih. Saya mah mudah-mudahan termasuk orang yang girang dan orang yang sedih, gitu aja kalau saya mah ya. Orang yang girang, orang yang sedih karena ditinggal Ramadan, juga girang karena bisa pakai baju baru dan kain yang baru walaupun boleh dibeliin gitu. Yang boleh beliin kain boleh dibawain sama orang, baju boleh beli sama bini, kagak beli sama. Itu aja, kain boleh dibawain sama orang, baju boleh beli sama bini, enggak beneran gitu, enggak beli sendiri. Jadi mudah-mudahan ini bukan yang pakai baju baru dan bukan yang makan makanan enak, tetapi itu adalah orang yang iman, takwa dan ketaatannya itu serba baru dan bertambah. Mudah-mudahan yang hadir pada saat ini siang hari ini ketaatannya bertambah, ya keimanannya bertambah, dan juga ibadahnya tambah baik, hidupnya tambah barokah. Mudah-mudahan apa yang menjadi doanya setelah Ramadan, setelah Idul Fitri ini dijabah, dikabul Allah Subhanahu wa taala. Tapi pesan saya, minta kepada Allah yang normal-normal saja, jangan yang lebay dan berlebihan, karena kalau dikabulin bahaya. Jujur aja, saya kalau nanya nih mau Pak Anwari mau panjang umur apa mau pendek umur? Panjang umur kan? Berapa tahun? Panjang kan? Dikasih panjang 200 tahun. Kasih 200 tahun. Buki Pak cuma 60 tahun. Siapa yang ngurusin coba? Nah, orang yang ngurusin sabar Bu Ipah. Bu Ipahnya jalan duluan. Ada anak mah tidak sesetia istri. Mohon maaf. Karena anak mah tidak sesetia istri walaupun itu anak soleh. Beneran. Istri atau suami itu lebih kalau ngerawat pasangannya, lebih sabar, lebih telaten. Jujur aja Bu, saya ini punya emak, punya bapak. Coba kalau ayah saya masih ada, mungkin ibu saya bisa ngerawat. Padahal anaknya banyak, anaknya soleh-soleh, ya tetap aja anak bagi dua, bagi bini, bagi anak, bagi keluarga. Gitu. Makanya kalau minta panjang umur, jangan yang panjang-panjang, yang barokah aja, gitu ya. Yang barokah, ya bisa menebar kebaikan antar sesama. Mau minta duit juga jangan banyak-banyak. Minta duit berapa lo? 1 triliun. Miliar mah dikit Pak. 1 triliun. Tadi kabulin sama Allah 1 triliun. Mati Pak, bisa. Mati kaget. Ya, Bakata dalam tempurung. Datang jalan-jalan ke Jakarta, kaget cuman karena ngeliat hotel. Buset, gede buat apaan itu? Karena selama ini hidupnya hanya di bawah tempurung, di bawah tempayan. Selama ini yang dia tahu bahwa benda paling besar itu adalah tempayan. Diajak jalan-jalan sama temennya ke Jakarta, mati ke Jakarta. Kenapa? Kaget ngelihat hotel gitu. Jadi mudah-mudahan kita termasuk orang yang diberkahkan hidupnya setelah Ramadan. Pokoknya yang belum dicapai, belum keraih, ya Ibu Kamat juga harapannya belum keraih. Mudah-mudahan ini diwujudkan Allah Subhanahu wa taala. Apa harapan Ibu Kamat? Ya udah, yuk kita bersinergi bareng-bareng, kerja bareng-bareng untuk memajukan Madrasah Sanawiyah Ar-Rahmaniyah, ya, madrasah bermartabat, madrasah hebat. Itu kan apa namanya, hashtagnya hashtag tagline jargon, tagline namanya, tagline ya, tagline Ar-Rahman MTM itu madrasah bermartabat, madrasah hebat, ya. Mudah-mudahan karena kita bermartabat kita jadi hebat, karena kehebatan belum tentu menghantarkan kita ke dalam sebuah derajat yang bermartabat. Jadi martabat terlebih dahulu baru hebat. Nah, mudah-mudahan kita doain Ibu Kaman sabar, istiqomah, dan tahun depan juga bisa lebih baik lagi, yang mengayomi kita anak buahnya yang tadinya 200 tahun depan naik 300.
Yang nguret-nguret, yang nguret-nguret itu bokir, iya. Yang tadinya gopek jadi 600, yang tadi 700 jadi 800, ya koma ya. Ini kemarin mungkin ya mudah-mudahan, insya Allah yang namanya pemimpin itu pasti mikirin anak buah, ya pasti mikirin anak buah. Ya jadi mudah-mudahan kita doakan sekali lagi harapan kepala sekolah kita Ibu ya Ustazah Lia Amni Haulia, mudah-mudahan beserta suami ini dijabah dikabul Allah Subhanahu wa taala dan karirnya tambah berkembang ya, baik khidmah dan pengabdiannya untuk instansi terkait, instansi formal seperti madrasah maupun instansi atau kegiatan-kegiatan non formal seperti ngajar-ngajar di kampung-kampung gitu. Beliau juga akan sebagai penerus ya, sebagai penerus ya Umi Ustazah Hajah Aminah ya binti Bapak Kiai Haji Muhammad Soleh, mudah-mudahan ini bisa menjadi penerus yang sabik, yang lebih baik daripada pendahulu-pendahulunya dan kita semuanya, amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Dan kita doain murid-murid kita pada sehat ya, pada sabar, rezekinya pada lancar, gak ada yang seret, karena kalau rezeki mereka seret juga itu akan berimbas dan berdampak kepada kita sendiri ya. Kalau bayaran seret pasti juga honor seret, tapi alhamdulillah Saruyah udah gajian terlebih dahulu walaupun SMP belum, yang murid-murid aja bokir ya. Ya kalau gajian semua lebaran habis gitu. Allah mah adil, udah apa yang ditakdirkan Allah jalanin aja. Kalau kepala sekolah SMP begitu lagi sanawiyah udah gajian ya udah diatur sama Allah. Kun ya manu ala syakilati, sebelum lebaran mah duit jangankan lagi dikit, banyak aja kurus. Soal dan sekarang kita baru ngomong untung SMP belum gajian. Ini sekarang nih baru untung ngomongnya. Coba kalau kemarin gajian kurus, apaan lagi menjadi arah-arah. Dan kan begitu Pak, gitu ya. Saya juga kan guru gitu, nggak usah ngurat-ngurat. Yang penting semuanya sudah berjalan secara lancar dan di bawah naungan ridho Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah. Walikulin ya solihah. Wa ila hadratin Nabi Muhammad Mustafa Rasulullah bi asrorijah wa bi jabarut wa bi kibriya'il Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah ya mulanya ma'bud. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamna warhamhum kama rabbayana shighara. Allahumma iftah lana abwaabal khair. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an mubarakan hasanah. Ya Allah, jadikan pertemuan ini pertemuan yang penuh barokah, pertemuan yang bernilai kasih sayang di hadapan-Mu ya Allah, dan jadikan perpisahan kami nanti setelah ini ya Allah perpisahan yang tetap terjaga, terpelihara, bukan perpisahan yang Engkau benci dan Engkau murkai ya Allah. Wala taj'al tafarruqana min ba'dihi tafarruqan maksuma, wala taj'alillahumma fina wala minna wala man ghoba'na mana'an wala syakian wala mahruman. Dan orang-orang sahabat-sahabat kami yang belum bisa hadir pada hari ini Allah, mudah-mudahan mereka tetap diberikan hati yang bersih, hati yang sama seperti hati kami pada saat ini ya Allah. Ya Allah, bukakan pintu kebaikan kepada kami ya Allah, meskipun kami belum bisa berbuat baik dan belum bisa menjadi orang baik ya Allah. Ya Allah, berikan kepada kami sesuatu dan hal-hal yang baik ya Allah untuk kemaslahatan hidup kami di dunia dan juga di akhirat, dan jadikan kami, keluarga kami, anak-anak kami, dan juga tetangga-tetangga kami, jamaah kami ya Allah, orang-orang yang taat kepada ajaran dan perintah-Mu ya Allah ya Rabbana ya Karim. Rabbana taqabbal minna sholatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa takhushu'ana wa ta'abudana wa tadarru'ana wa tamin taksirana ya Allah ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, jadikan kami termasuk orang-orang yang kembali kepada fitrah dan kesucian ya Allah. Ampuni dosa-dosa kami, maafkan segala kesalahan-kesalahan kami, dan kabulkan ya Allah, kabulkan seluruh hajat kami ya Allah, baik hajat dunia maupun akhirat, dengan keagungan dan kebesaran ya Allah ya Rabbana ya Karim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Adkhilna jannah ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wa baraka wa sallam. Fadli subhana rabbika rabbil izzah amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, lanjut ya acara mungkin setelah selesai doa kita lanjut untuk makan siang bersama-sama.